sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi. Sore Bu. Selamat sore Pak. Izinkan saya Bu untuk mengambil waktu Ibu untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana keputusan-keputusan yang Ibu ambil untuk dilaksanakan di sekolah kita ini. Saya Makmur Sipayung, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, ingin mewawancarai Ibu. Apakah waktu Ibu ada? Terima kasih Pak. Kalau waktu itu saya luangkan, ada waktu. Iya, terima kasih Bu. Karena menyangkut pertanyaan-pertanyaan di sini, bagaimana Ibu untuk mengambil keputusan di sekolah kita. Pertanyaan pertama Bu dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melakukan selama ini menjawab melalui rapat, mengidentifikasi masalah yang ada untuk menemukan berbagai solusi yang dapat diambil sebelum mengambil keputusan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai atau peraturan yang berlaku. Iya, berarti keputusan yang Ibu ambil selama ini berpedoman atau Ibu identifikasi melalui peraturan atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan norma atau nilai, ya? Iya Pak, pasnya itu. Iya, untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya Pak, saya mengedepankan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan sehingga dampak dari orang banyak dan pengambilan keputusan yang ada hingga hasil akhirnya dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Iya, terima kasih Bu. Berarti keputusan yang Ibu ambil itu manfaatnya bukan untuk jangka pendek Bu, ya. Berarti untuk jangka panjang. Iya Pak. Iya, untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur dan langkah-langkah yang saya buat selama ini Pak. 1. Saya mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. 2. Mengumpulkan informasi untuk mempertimbangkan setiap opsi. 3. Dan mencari solusi yang terbaik dan mengambil keputusan Pak. Iya, langkah-langkah atau prosedur seperti yang Ibu lakukan mengumpulkan informasi dan memutuskan keputusan, ya. Iya Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau
selama ini Pak, yang saya anggap efektif putusan dengan melakukan rapat bersama dengan guru-guru. Apakah pernah dilakukan rapat, Bu? Setiap sekali 1 minggu. Iya, saya Pak. sendiri juga tahu, Bu, bahwa pengambilan keputusan di sekolah kita, Ibu sering mengambil kebijakan agar diadakan rapat rutin, ya, termasuk untuk perbaikan kinerja, Bu, ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian sebuah kasus? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk diselesaikan, itu dijalankan? Yang menjadi tantangan itu tadi Pak, selama ini dalam pengambilan keputusan adalah di mana ada bekerja orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, memberikan pemahaman terkait keputusan yang diambil. Iya. Berarti keputusan yang diambil itu terkait dengan waktunya, Bu. Contohnya dalam suatu masalah itu bisa diselesaikan di tempat atau bisa diselesaikan lain kali gitu. Seharusnya Pak kalau itu bisa di tempat, lain kali pun bisa juga Pak. Iya, terima kasih, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebahagian Pak, semua guru-guru misalnya mau juga sama-sama bekerja, sama-sama menolong untuk mementingkan tujuan daripada sekolah di sini Pak. Iya, berarti Ibu selalu bekerja sama dengan kami. Iya Pak, dengan guru-guru. Jadi secara otomatis apakah memang Ibu terbantu dengan adanya kami sebagai guru untuk mengambil keputusan yang Ibu jalankan? Iya Pak, harus. Kalau tidak ada misalnya guru-guru, siapa yang saya misalnya supervisi, itu harus saling tolong-menolong Pak. Harus bantu-membantu. Berarti bekerja sama itu luar biasa hasilnya dalam pengambilan keputusan, Bu, ya? Iyalah pas Pak. Ya, terima kasih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau pengalaman apa yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal memimpin tentu banyak tantangan yang dihadapi atau masalah-masalah yang sering muncul. Namun, sebagai seorang pemimpin harus bijak dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan serta tetap melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan itu Pak. Berarti Ibu selama ini mengambil keputusan sebagai pemimpin, Bu, ya? Iya. Tetap bekerja sama dengan rekan guru dengan bawahan lah, ya, seperti kami, dan Ibu mengambil keputusan itu melibatkan guru, orang tua, dan bahkan murid dalam mengambil keputusan. Jadi dengan adanya kerjasama ini tentunya sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, Bu, ya. Iya pasti itu Pak. Jadi demikian, Bu, itulah wawancara saya dengan Ibu. Sehat Ibu, ya. Iya, terima kasih Pak. Panjang umur. Iya Ya, Pak. sudah bersedia memberikan waktu untuk saya untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 091392 Pematang, Dolok Silau. Horas. Coba
Pak, iya, izinkan saya Pak untuk mengadakan wawancara dengan Bapak. Perkenalkan Pak, saya Makmur Sipayung dari calon guru penggerak angkatan 7. Ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan Pak. Ya baik, terima kasih. Ya baik Pak, yang perlu saya tanyakan di sini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, kalau menurut saya itu satu, saya dapat mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan cara yang saya lihat dulu seberapa besar masalah dan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, serta seberapa urgen masalah tersebut, apakah harus secara sebentar ya Pak. Halo, ini siapa ini? Ini berarti salah nomor ini mungkin nomor lama, nomor guru ini mungkin. Oke, apa ya? Oke, terima kasih. Tadi kita Bapak pertanyaan Bapak itu, ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Saya dapat mengidentifikasinya tentang masalah siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut segera diselesaikan, atau masalah biasa ada waktu untuk menyelesaikannya. Dalam dua pengambilan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan sekolah, iya Pak. dalam pengambilan keputusan setelah melakukan identifikasi dan seberapa urgen masalah tersebut untuk diselesaikan, dan saya dapat mengedepankan keadilan, mengambil keputusan dengan keputusan terbaik. Iya, terima kasih Pak. Untuk yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan adalah dengan mendiskusikan bersama-sama terkait keputusan yang akan kita ambil. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan melakukan rapat bersama dengan Dewan Guru. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan selama ini dalam mengambilkan keputusan adalah di mana itu ada beberapa orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan pemahaman terkait keputusan yang diambil.
apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung dari seberapa penting kasus tersebut. Apakah mendesak untuk segera diselesaikan atau masih bisa ada waktu untuk menyelesaikannya. Kalau mendesak, maka langsung kita selesaikan, yaitu untuk menyelesaikannya di tempat dengan melihat kepentingan dan dampak jangka panjangnya. Namun ketika kasus tersebut masih ada waktu untuk bisa menyelesaikannya, dengan didiskusikan mencari solusi yang lain. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Semua guru-guru di sekolah membantu, pimpinan membantu saya untuk memutuskan masalah dengan memberikan solusi. Itu dari guru. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal kepemimpinan tentu banyak tantangan yang dihadapi atau masalah yang sering muncul sebagai seorang pimpinan. Harus bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan serta tetap melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ya, hanya itu Pak. Terima kasih Pak telah memberikan waktunya untuk sesi wawancara ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Sehat Pak. Bapak ya. Yo Pak, ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Horas Pak. Horas. Sehat Bapak? Sehat, iya. Izinkan saya Pak, saya Mahmud Sipayung, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya Ya sebentar Pak, maksud Bapak kemari mewawancari kepala sekolah di SD 93 ini, maksudnya bagaimana itu Pak? Oh iya Pak ya. Nah, agar saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang biasa Bapak lakukan sebagai pemimpin sekolah. Jadi maksud Bapak untuk mewawancari saya, bagaimana kinerja saya selaku pimpinan di SD 93 Sarang-Padang ini, kan begitu Pak? Iya Pak. Oke, silakan Pak. Apa saja yang mau ditanyakan? Iya Pak. Baik, Pak, pertanyaan di sini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya betul. Mengenai dilema itu yang kita bahas kan Pak. Itu pasti ada terjadi di sekolah. Setiap sekolah pasti ada dilema. Jadi saya selaku pimpinan di SD 93 ini, saya dapat mengidentifikasi mengenai kasus ya yang terjadi dengan cara saya lihat dulu ya seberapa besar ya masalah dan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut serta seberapa urgen masalah tersebut, apakah harus segera diselesaikan atau masih bisa ada
waktu untuk menyelesaikannya. Begitu. Terus ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung mutu Ya. Dalam pengambilan keputusan, ya, setelah saya melakukan identifikasi dan seberapa urgen masalah tersebut untuk diselesaikan, dan saya mengedepankan mengenai keadilan dan bermanfaat bagi orang banyak, terlebih guru-guru yang ada di sekolah saya, dan berusaha mengambil keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah Bapak? Oh, ini mengenai prosedur, Ya, langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan. Ya, prosedur yang bisa saya lakukan adalah dengan mendiskusikan bersama-sama dengan guru yang terkait di dalam Dewan Guru supaya keputusan yang kami ambil bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, benar Pak, itu perlu. Ya, dalam dilema ini sering terjadi, maka efektif yang saya laksanakan, yang saya anggap efektif yaitu dalam pengambilan keputusan dengan melakukan kita kan biasanya Pak di sekolah ada supervisi Dewan Guru, ya, kami buat rapat bersama dengan Dewan Guru yang ada di sekolah ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Iya, betul Pak, tantangan tetap ada, ya, tantangan tetap ada, ya. Yang tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan adalah di mana ada beberapa orang guru, ya, beberapa orang guru yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Itu wajar saja, sering terjadi seperti itu, ya, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan pemahaman terkait dalam keputusan tersebut. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, tergantung dari seberapa penting kasus tersebut, ya. Seberapa penting kasus itu, apakah mendesak untuk segera diselesaikan atau masih bisa ada waktu untuk menyelesaikannya. Kalau mendesak, maka langsung diselesaikan di tempat dengan melihat kepentingan dan dampak jangka panjangnya, ya. Namun ketika kasus tersebut masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan dengan diskusi, mencari solusi semua guru-guru yang di sekolah tersebut. Ya, terima kasih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak gitu ya? Ya. Dalam mengambil keputusan. Iya, itu pasti ada Pak. Pasti ada. Siapa saja yang Iya. dalamnya Pak? Itu biasanya semua guru, ya, semua guru-guru di sekolah, ya, membantu saya. Tidak mungkin sampai ke penjaga sekolah, itu juga sering membantu saya untuk memutuskan masalah dengan memberi solusi yang terbaik. Ya, terima kasih Pak. Yang selanjutnya Pak, Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, iya. pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, betul Pak. Ini pertanyaan terakhir ini Pak. Iya Pak. Wah, iya, betul. Dalam hal memimpin tentu banyak tantangan. Ya, kita seorang kepala sekolah, banyak tantangan. Kira-kira yang kami hadapi,
atau masalah-masalah yang sering muncul di sekolah. Namun sebagai seorang pemimpin, ya, seorang kepala sekolah harus bijak dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan serta tetap melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan tersebut. Itulah saya buat keputusan terhadap Dewan Guru yang ada di sekolah ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sangat memuaskan jawaban. Iya, Bapak. bagus. Sehat-sehat Bapak ya. Ya, mudah-mudahan nanti sebagai guru penggerak bisa berhasil di tahap ke-7 ini ya Pak. Iya. Ya, Amin Pak. ya, kirim salam sama keluarga ya Pak. Ya. Horas Pak Horas. Sehat. Oh, sehat Pak. Anak negeri membawa sebuah mimpi